Halo sahabat semua, Pintu Rahasia akan selalu menemani hari-hari Anda dengan cerita kisah nyata yang menarik pastinya. Doa terbaik untuk sahabat semuanya, dan jangan lupa like jika kalian menyukai video ini. Semua orang di desa itu terkejut saat Rini, gadis muda berusia 22 tahun, tiba-tiba menerima lamaran Pak Harun, seorang duda berusia 65 tahun. Namun, yang membuat semua orang lebih gempar bukanlah perbedaan usia mereka, melainkan kenyataan bahwa seminggu sebelum pernikahan diumumkan, Rini dikabarkan akan menikah dengan Farhan, pemuda desa yang dikenal tampan dan menjadi cinta pertamanya sejak kecil. Farhan, yang mendengar kabar pernikahan itu, datang ke rumah Rini dengan wajah penuh amarah. "Apa kau gila, Rini? Apa yang kau cari dari lelaki setua itu? Bukankah kita sudah merencanakan segalanya?" Bentaknya di depan pintu rumahnya cukup keras hingga tetangga sekitar bisa mendengar. Namun Rini, yang biasanya lemah lembut, hanya menatap Farhan dengan sorot mata tegas. "Ini keputusanku. Jangan tanya lagi," jawabnya dengan nada dingin sebelum menutup pintu di hadapannya. Keputusan Rini menjadi bahan gosip panas di seluruh desa. Mengapa seorang gadis muda yang memiliki kecantikan, masa depan cerah, dan calon suami yang sempurna memilih pria tua seperti Pak Harun? Ada yang mengatakan Rini melakukannya demi uang. Ada pula yang menduga-duga bahwa dia dipaksa oleh keluarganya karena utang besar yang harus dilunasi. Tapi hanya Rini yang tahu alasan sebenarnya. Dan alasan itu, yang disimpannya rapat-rapat, jauh lebih mengejutkan daripada yang orang lain bayangkan. Pak Harun adalah pemilik perkebunan teh terbesar di wilayah itu, dan kekayaannya menjadi buah bibir warga. Namun, di balik hartanya yang melimpah, hidup Pak Harun sepi setelah istrinya meninggal 10 tahun lalu. Suatu hari, desa itu gempar saat berita tersebar bahwa Pak Harun melamar seorang gadis muda bernama Rini. Rini adalah gadis cantik berusia 22 tahun, dengan kulit cerah, senyum manis, dan mata berbinar yang membuat siapapun terpesona. Ia berasal dari keluarga sederhana, anak petani kecil yang tinggal di ujung desa. Sari menerima lamaran itu tanpa banyak bicara, meski desas-desus mencuat. Banyak yang mencibir, menganggap Rini menerima lamaran itu karena tergiur kekayaan Pak Harun. Namun, Rini tetap tenang, tak memedulikan bisik-bisik orang. "Dia pria baik, dan aku yakin dengan pilihanku," katanya kepada ibunya, yang juga sempat ragu. Pernikahan mereka berlangsung megah di rumah besar Pak Harun. Para tamu berdatangan, sebagian untuk merayakan, sebagian untuk mengamati. Pak Harun tampak bahagia, menggenggam tangan Rini dengan lembut sepanjang acara. Namun, di balik senyum mereka, pertanyaan besar tetap menggantung. Bagaimana bisa perbedaan usia yang begitu jauh disatukan oleh pernikahan? Hari-hari setelah pernikahan itu penuh kejutan. Rini, yang dikenal pendiam, ternyata memiliki kepribadian ceria. Ia menyemarakan rumah besar Pak Harun yang sebelumnya sunyi. Ia menyulap taman belakang menjadi tempat piknik kecil, menggantung lentera warna-warni, dan menanam bunga yang ia sukai. Pak Harun, yang selama ini terjebak dalam rutinitas kerja, perlahan belajar menikmati hidup kembali. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Warga desa terus bergosip. Beberapa teman lama Pak Harun bahkan bertanya langsung, "Apa kau tidak takut dia hanya mengincar hartamu?" Pak Harun hanya tersenyum dan berkata, "Hati tidak bisa dibeli. Aku percaya dia mencintaiku." Sementara itu, Rini juga harus menghadapi prasangka dari teman-temannya. Mereka mencemooh, menganggapnya sebagai gadis materialistis. Tapi Rini hanya tersenyum dan berkata, hanya aku yang tahu isi hatiku. Pak Harun memperlakukanku dengan hormat,
dan itu cukup. Suatu hari, Pak Harun jatuh sakit. Usianya yang tak lagi muda membuat tubuhnya rentan. Rini merawatnya tanpa lelah. Ia memasak sup kesukaan suaminya, memijat punggungnya, dan menemani saat malam terasa panjang. Dalam momen-momen itu, Pak Harun semakin yakin bahwa pernikahan mereka bukanlah sekadar formalitas. Pak Harun akhirnya membaik, tapi kejadian itu membuka matanya. Ia sadar waktu mereka mungkin tidak lama. Suatu sore, mereka duduk di taman belakang sambil menikmati teh hangat. "Rini," katanya pelan, "kau telah memberiku alasan untuk hidup lebih baik. Jika suatu hari aku harus pergi lebih dulu, jangan takut untuk melanjutkan hidupmu." Rini menggenggam tangannya erat, air mata mengalir. "Aku menikahimu bukan untuk harta atau nama. Aku menikahimu karena aku tahu hatimu tulus." Kehidupan mereka berangsur tenang. Rini menjadi bagian dari desa, membantu warga dengan cara yang sederhana namun berarti. Ia mengajar anak-anak membaca dan menulis, sesuatu yang selama ini jarang dilakukan di desa itu. Warga mulai melihat bahwa Rini bukan sekadar istri muda Pak Harun, tetapi seseorang yang tulus peduli pada sekitarnya. Di tengah semua itu, cinta mereka semakin dalam. Pak Harun, meski menyadari usianya, merasa muda kembali. Ia kerap bercanda, "Aku pikir menikah di usia tua adalah ide buruk. Tapi kau membuatku merasa seperti pria muda." Rini tertawa, senyum manisnya selalu menghangatkan hati. Namun, takdir tak bisa dielakkan. 5 tahun setelah pernikahan mereka, Pak Harun berpulang dengan damai. Desa itu berduka, kehilangan seorang tokoh besar. Tapi di tengah kesedihan, Rini berdiri teguh, melanjutkan kehidupan seperti yang diinginkan suaminya. Ia mengelola perkebunan teh dengan bijaksana, memperhatikan kesejahteraan para pekerja. Ia juga terus mengajar anak-anak desa, memastikan mereka punya masa depan yang lebih baik. Meskipun kehilangan cinta sejatinya, Rini menemukan makna hidup dalam melanjutkan warisan suaminya. Hubungan mereka mungkin tak biasa, tapi cinta mereka tulus. Pak Harun mengajari Rini bahwa cinta bukan soal usia atau materi, melainkan tentang kepercayaan dan pengorbanan. Di sisi lain, Rini menunjukkan bahwa cinta sejati bisa datang dari tempat yang paling sederhana. Kini, Rini menjadi simbol kekuatan dan ketulusan di desa itu. Meski Pak Harun telah tiada, kisah mereka tetap hidup, menjadi pelajaran bahwa cinta sejati bisa melampaui batasan waktu dan pandangan manusia.